Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ila akhir ayat. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pertama sekali mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih Allah berikan hidup, kesehatan, kesempatan dan hidayah iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itu semua kita masih bisa meringankan langkah dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kembali kita mohonkan kehadirat ilahi Rabbi, semoga senantiasa disampaikan kepada arwah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau juala yang sangat kita harapkan di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama sekali nanti di padang mahsyar, yang pertama sekali dihisab dari seluruh amal kita adalah salat kita. Kalau salat kita bagus, maka insya Allah yang lain akan ngikut. Tapi manakala ibadah salat kita rusak, maka yang lain juga percuma, sia-sia. Maka salat adalah kuncinya. Maka ketika salat itu adalah penentu daripada segala amal dan ibadah kita yang lain, maka kita harus betul-betul teliti terhadap ibadah salat kita. Tidak hanya melakukan salat saja, tidak hanya melakukan gerakan-gerakan saja, tidak hanya membaca bacaan sekedar baca saja, tapi benar-benar harus kita teliti. Bahkan sebelum kita melakukan ibadah salat, kita juga harus perhatikan ada syarat sahnya salat. Maka tidak sedikit orang yang melakukan ibadah salat itu hanya melepaskan tugas saja, lalu ia tidak memperoleh apa-apa, tidak memperoleh pahala pun dari ibadah salatnya. Salat itu tidak membekas dalam dirinya. Maka dalam Al-Quran Allah sudah janjikan
Allah sudah berjanji dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Mungkin diantara kita banyak yang hafal ayat ini, ayat yang dimaksudkan. Utlu ma uhiya aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang dimaksudkan di situ innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah salatmu itu akan mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenyataannya masih banyak orang rajin sholat tapi masih mau berbuat maksiat. Masih banyak umat rutin ibadah sholat tapi rutin juga melakukan dosa. Ini salah satu contoh ibadah sholat yang dia lakukan itu tidak ada membekas dalam diri dan kehidupannya sehari-hari. Maka di awal tadi saya sampaikan, bukan ayat Al-Quran yang salah. Al-Quran tidak pernah salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah, salat itu akan mencegah diri kamu, mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Itu benar. Orang kalau sudah dia melakukan ibadah salat yang benar, tanha 'anil munkar, maka dia akan tercegah dari perbuatan mungkar. Dia akan selamat dari perbuatan maksiat. Tapi kalau ibadah sholatnya itu tidak membekas dalam dirinya, ya tetap itu tadi, sholat juga, berbuat maksiat juga iya. Maka Bapak Ibu hadirin, pada pagi hari ini kita coba menggali satu ayat Al-Quran saja, surah Al-Ma'idah ayat 6. Al-Ma'idah ayat 6 memang agak panjang, nanti kita bahas sedikit-sedikit ya, tapi padat. Ayat di awal tadi udah saya bacakan sedikit, yaitu potongan ayat tentang wudhu. Artinya, saya sebenarnya kalau sebagian jemaah kadang-kadang berpikir begini, alah wudhu aku udah bisanya wudhu, udah pasti. Anak kecil, anak TK udah diajari wudhu. Anak TK, SD kita udah belajar wudhu. Tapi kenyataannya sampai punya anak TK ya, masih wudhunya belum sempurna. Bapak Ibu, inilah faktor salah satu penyebabnya maka ibadah sholat seseorang itu tidak membekas dalam dirinya. Kenapa? Karena sholatnya itu belum memenuhi syarat. Syarat sahnya sholat salah satunya suci, kan itu, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Nah, kita bicara tentang badannya. Saya pikir kalau badan, pakaian, tempat, insya Allah bersih itu. Apalagi kalau kita sholatnya di masjid, mana mungkin sajadah kita ini benajis. Itu suci tempat. Suci pakaian, kita udah sadar kalau pakaian itu udah jorok, kita rasa udah kotor, nggak mungkin kita pakai sholat. Pasti kita ambil pakaian yang bersih. Macam ibu-ibu telekung, ini telekungnya ini cuman sholat dipakai, nggak pernah dipakai kepaja itu ya.
cuman sholat dipakai, jadi kapanlah kena najisnya, maka insya Allah aman. Tapi yang ketiga, suci badan. Ini suci badan itu tidak hanya mandi saja. Orang saya udah mandinya Ustaz, udah bersih badan saya. Tidak. Kita tengok dalam Al-Quran ini, makanya Allah subhanahu wa ta'ala langsung merincikan di dalam Al-Quran, begitu pentingnya lah wudhu itu Bapak Ibu ketika akan sholat. Maka dasar hukum wudhu sebenarnya sunnah, tapi wudhu untuk sholat adalah wajib. Karena dalam kaidah usul fikih, sesuatu yang mewajibkan atau sesuatu yang menjadi syarat untuk yang wajib, maka dia itu adalah wajib. Jadi kalau berwudu, aku mau baca Quran dulu, berwudu sebelumnya, sunat hukumnya. Aku mau masuk masjid, wudu dulu, sunat. Aku mau wirid, wudu dulu, sunat. Aku mau sholat, wudhu dulu, wajib. Kita lihat Bapak Ibu dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian hendak salat, kalau kalian mau salat fardu, mau salat sunat, faghsilu wujuhakum, kalian basuhlah muka kalian tuh, kata Allah. Yang dikatakan muka itu mana? Wujuhakum, wujuh, wajah. Yang dimaksudkan muka di situ. Maka ini salah satunya. Agak rawan ini. Sedikit saja tidak kena air ke situ Bapak Ibu, udah dipastikan wudhunya tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, jangan pernah bermimpi sholatnya akan sah. Karena syarat sahnya sholat suci badan. Kata suci di situ adalah berwudu, ada wudunya. Wujuhakum, kata Allah, basuh mukamu. Ayo kita tengok batasnya, atas, bawah, kiri, kanan. Yang pertama atas. Bagian atas ini mana yang harus dibasuh atau mana yang harus kena air wudhu itu? Batasnya sampai dahi atau jidat kita yang tidak ditumbuhi rambut. Ini biasanya ibu-ibu ini, mohon maaf, ibu-ibu kalau ngambil wudhu kadang-kadang apa namanya, selendangnya itu taruh gini aja, masih tertutup ininya pakai kain itu bahaya Bu, nggak sah wudhu kita. Masuk kamar mandi lepas sehingga kena ini semua yang atas sampai batas yang tidak ditumbuhi rambut. Jadi ada yang nanya saya, mohon maaf Ustaz, yang nggak ditumbuhi rambut tuh lebar katanya. Bukan jidatnya aja yang tak ditumbuhi rambut, sampai kemarinya Ustaz, ubun-ubunnya tak ditumbuhi rambut. Apakah itu termasuk wajah? Saya tanya, Bu, itu nggak ditumbuhi rambut apa dari lahir? Enggak, ya udah. Kalau isinya pula yang tak ditumbuhi rambut, itu bukan jidat namanya itu.
Pal-pal namanya di kampung kami sana. Pal-palon. Faktor umur. Saya pun udah kena itu, udah mulai kena. Jadi itu ya Bu, Bapak Ibu ya. Itulah bagian atas. Bawah. Hati-hati bawah ini. Sampai mana membasuh muka, faghsilu wujuhakum, itu bagian bawah. Batasnya adalah sampai kalau kita susun jari-jari kita seperti ini, empat ini, maka kita letakkan di situ. Nah, itulah dia harus basah sampai ujung ini, sampai belok ke bawah. Kalau udah belok itu leher. Kalau udah belok dia ke bawah, itu leher. Sebelum belok ke bawah itu masih wajah. Kalau kami laki-laki, itulah dia tempat tumbuhnya jenggot itu. Ada tumbuh jenggot di leher. Kalau tumbuh di leher bukan jenggot namanya. Ini dagu ini. Itu Bu, Bapak Ibu harus basah. Kalau tidak basah itu sedikit saja tidak kena air, udah jelas wudunya tidak sah. Itu bawah. Kiri kanan sama ya, kiri kanan. Wajah yang mau dibasuh, faghsilu wujuhakum, kata Allah, basuhlah mukamu. Sampai mana itu kiri kanan? Kita punya semua. Sampai anak telinga ini. Telinga kita itu ada kecil itu nongol, itu anak telinga namanya. Ya, punya kita semua itu. Kalau nggak punya perlu dipertanyakan juga itu. Ya Bapak Ibu, sampai ke situ harus basah. Ya, maka benar menurut Imam Syafi'i disunatkan 3 kali. Pertama membasahkan, kedua meratakan, ketiga menyempurnakan. Kata meratakan dan menyempurnakan itu, kalau pertama membasahkan, ya, ambil air Bapak Ibu, kita basahkan. Baru yang kedua meratakan. Beda sama yang kedua, yang pertama. Kalau yang pertama selesai, yang kedua diratakan sehingga tidak ada yang tak basah. Baru yang ketiga menyempurnakan. Insya Allah kenalah itu semua. Karena kalau sedikit saja tidak kena air, di dalam sejarah apa kata Rasulullah? Rasulullah langsung menunjuk kaki seseorang. Ya, begitu seorang pemuda itu keluar dari kamar mandi, belum sholat, mau masuk ke masjid, langsung ditunjuk sama Nabi. Sholatnya dia itu tidak sah, padahal belum sholat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, dia kan belum sholat, kok Anda bilang sholatnya tidak sah? Dia belum sholat kok. Iya, tuh tengok tumitnya sebesar uang limpul dulu, 50 perak, tuh tidak basah tumitnya. Berarti sedikit saja tidak basah, tidak sah sholat. Faghsilu wujuhakum. Muka nih yang dibasuh. Pertanyaannya kenapa muka? Karena muka ini banyak dosanya. Maka ketika mau sholat, sucikan dulu dari dosa itu. Karena banyak dosanya di muka nih. Dosa lidah, dosa mata, dosa hidung. Maka ketika akan sholat, basuhlah tempat-tempat dosa itu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan hingga dua mata kaki, hingga sikut. Kenapa harus tangan? Tangan ini pun banyak dosanya. Tidak dari pagi, dari bangun sampai tidur, sampai bangun lagi,
tidak selamanya 24 jam senantiasa berputar. Yang dilakukan tangan ini bersih. Terkadang baik yang disengaja ataupun tidak, terkadang yang dilakukan tangan ini yang dosanya. Maka ketika akan sholat, basuh tangan ini, karena tangan itu banyak dosanya. Membasuh tangan beberapa waktu yang lalu, apa pernah ada saya ungkapkan itu, dari jari, dia bilang dalam Al-Quran ilal marafiq, sampai sikut. Ini pun jadi perdebatan lagi, karena di kota macam kita lah dulu biasanya pakai keran, pakai gayung. Kalau nggak pakai keran, gayung. Nah, di masjid kita nih keran. Membasuh tangan ada yang begini, ada juga yang begini, ada juga dua-dua tidak. Ada tiga itu Bapak Ibu yang ada yang begini ke keran itu, dan ada yang begini. Ada tadi ditampung. Ditanya mana yang betul, jawabannya benar tiga-tiga. Ditanya mana yang lebih bagus, lebih bagus yang menampung. Mana yang salah? Tak ada yang salah, cuman pemahaman aja yang salah. Ada orang pemahamannya kurang pas, maka salah satu di antara tiga itu dibilangnya salah. Yang mana yang banyak yang ada orang menganggap salah, yang dari ujung jari dulu dia menganggap salah. Ada yang mengatakan itu. Kita tengok Al-Quran, ini jelas-jelas dibilang ayat ini, ya, ilal marafiq. Ila itu sampai. Kata sampai di situ adalah batas. Bahasa batas, nggak usah lewat. Kan itu maksudnya? Nggak usah lewat. Ilal marafiq, nggak usah lewat sikut. Nah, itulah dia. Nggak usah pala lewat sikut, sampai sikut aja udah. Jadi yang mau dibahasakan itu mulai dari ujung jari sampai sikut. Jadi kalau dia mulai dari ujung jari, benar. Dia mulai dari sini, betul. Bukan berarti yang dari sikut itu salah. Kalau saya kasih contoh sederhana, sangat sederhana. Ibu punya anak gadis, ketika ibu akan meninggalkan rumah, apakah itu mau pergi arisan atau mau pergi wirid pengajian, anak ibu di rumah, anak gadis ibu di rumah, tinggalkan pesan. Nah, mama mau pergi arisan, iya mak, kau sapu rumah ini. Ibu ngomong di pintu, di depan pintu depan, kau sapu rumah ini mulai dari sini sampai ke dapur sana. Iya mak. Dari pintu depan sampai dapur. Dah pahami ya Bapak Ibu ya? Ibu udah bilang dari pintu, dari sini, karena ibu berdiri depan, dari sini sampai ke dapur. Datang dia, dapur dulu disapunya. Udah disapunya, udah bersih dapur, baru disapunya ruang tengah. Udah disapunya ruang tengah, baru disapunya ruang tamu. Ibu protes. Kira-kira ibu protes enggak? Begitu ibu pulang, udah kau sapu tadi nak? Udah mak. Udah, silakan mama tengok. Alhamdulillah. Tapi awaknya punya dari dapur dulu tadi mak. Dapur, baru ruang tengah ini, baru ruang tamu. Ibu bilang, bukan itu yang ibu bilang, salah itu.
Salah enggak dia itu, Bu? Pak, anak gadis tadi. Dia nyapunya dari dapur dulu, bersih, dipel. Baru disapunya ruang tamu, dipel. Baru sapunya di ruang tengah, baru sapunya ruang tamu, bersih. Salah enggak dia? Atau bertentangan tidak perintah ibu itu sama pengamalan dia? Enggak bertentangan. Maksud ibu itu apa? Nah, sapu rumah kita ini, ibu itu jelaskan dari sini sampai ke belakang sana ya. Nah, iya. Maksud ibu itu jangan ada yang luput, semuanya disapu. Itu maksudnya kan, Bu? Enggak harus dari pintu depan dulu berarti kan? Mau dari dapur, mau dari ruang tamu, terserah kau lah, nak. Yang penting ini bersih. Dah, mama pulang arisan nanti ini udah bersih semua. Itu maksudnya. Jadi membasuh tangan ini, kata Al-Quran, ilal marafiq, hingga sikut, bukan berarti harus dari ujung jari dulu, tidak. Nggak harus. Kata ilal marafiq kan udah saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Sinonimnya itu nggak harus lewat sikut, cukup sampai sikut aja. Nggak urus sampai, nggak perlu sampai lengan. Hati-hati marafiknya, sikutnya. Ya, ini mohon maaf, ini bukan ibu-ibu saja. Kadang-kadang kita pun laki-laki yang punya baju lengan panjang. Ya, yang punya baju lengan panjang, nggak bisa pula dilipatnya. Ditariknya aja sebisanya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Dah. Mengelakkan ini jangan basah lagi. Sudah pasti sikutnya tidak basah. Kenapa? Lengan bajunya batasnya sampai sikut. Dan dia otaknya berjalan. Camana biar tak basah lengan baju ini. Kalau begitu, melipat baju dengan baju yang panjang itu harus di atas sikut, harus di atas sikut ini, supaya sikutnya basah, lengan baju tidak basah. Kadang-kadang ibu-ibu, ya Allah, hati-hati Bu ya, dinaikkannya dikit aja, alah macam cuci tangan. Ya, tidak sah wudhu, maka sholat tidak sah, karena wudhu adalah syarat sahnya sholat. Itu yang kedua. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ketiga, wamsahu biru'usikum. Di situ wamsahu, ya. Mashu, menyapu, kata menyapu itu ya, basahkan tangan, usapkan ke tempat yang sudah ditentukan, itu namanya wamsahu. Kalau tadi faghsilu, membasuh. Kalau kata membasuh, ambil air, alirkan ke tempat yang dibilang. Beda. Ya, datang awak nggak cukup tangan satu, tangan dua, bukan gitu. Jangan dialirkan, tapi diusapkan. Biru'usikum, sebahagian kepala, bukan sya'run, bukan rambut. Beda. Ini kadang-kadang laki-laki nih yang rambut depannya panjang, rambutnya terurai depan, itu tidak sah. Itu sya'run, rambut, bukan kepala.
Kalau kayak gitu, ibu-ibu yang lebih gampang, rambut panjang. Ya bu ya, nggak repot. Ini laki-laki pernah saya tengok kayak gitu, rambut dia depannya ini panjang, terurai, jadi nampak dia itu rambutnya itu yang diusaha, nggak kena kepalanya, yang kena rambut yang terurai. Tapi kata Allah bukan sya'run, ya, sebahagian kepala, tidak semua. Yang namanya kepala, yang ditumbuhi rambut. Kalau begitu boleh lah Ustaz dari belakang, boleh, ya, tidak ada larangan, boleh. Tapi kan itu namanya merepotkan sendiri. Ada yang depan gampang, kenapa harus yang belakang? Nah, kembali lagi tadi pemahaman menurut Imam Syafi'i kalau dalam fikih Ghayatul Taqrib itu seperti yang tadi, pertama, kedua, ketiga. Pertama membasahkan, kedua meratakan, ketiga menyempurnakan, maka disunatkan sunat semua kepala, dari belakang, dari depan sampai ke belakang, baru balik ke depan. Itu sunat. Kalau bapak ibu mau ngerjakan itu bagus, enggak pun juga enggak apa-apa. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki, ilal ka'bain, ka'bain dua mata kaki. Kita punya itu, semua ibu-ibu, bapak-bapak punya. Yang nggak punya itu perlu juga dipertanyakan, ya. Punya kiri kanan, mata kaki. Jadi kalau kata Allah di situ, wa arjulakum ilal, balik lagi kayak tangan, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Artinya itu udah nggak usah sampai ke tulang kering, nggak usah sampai ke betis, sampai situ aja. Itu maksud Allah. Kita mau nyucinya dari ujung jari dulu atau mau dari mata kaki dulu, ya nggak masalah. Yang penting kena semuanya. Ini juga rawan. Kadang-kadang malas nunduk. Ini kerjaan orang malas. Apalagi kalau kita pakai keran, ya. Mohon maaf bapak ibu ya, diginikannya saja kakinya ke keran itu, malas nunduk. Itu dikhawatirkan, berkemungkinan besar itu tidak akan kena semua. Kalau begitu semuanya harus diiringi, disertakan dengan kaki, dengan tangan. Ketika membasuh kaki, iringilah dengan tangan. Mana yang rawan? Pertama, kalau kuku kakinya panjang, maka di belakang kukunya itu dikhawatirkan tidak kena. Dua, di lipatan jari-jari. Lipatan itu bawah, ini jari-jari kaki. Kalau begitu cara membasuhnya, dikhawatirkan tidak akan kena air. Tiga, mana lagi? Telapak kaki paling tengah, dikhawatirkan itu tidak kena air. Kalau begitu, ketika membasuh kaki, iringilah dengan tangan untuk meratakannya. Inilah yang disebutkan Nabi, yang saya sampaikan di awal tadi. Nabi melihat tumit seseorang tadi sedikit tak basah, langsung diponis. Apa kata Nabi? Nggak sah sholat dia. Berarti sedikit saja tidak kena air, anggota wudhu, rukun wudhu itu, maka tidak sah wudhunya. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak akan pernah sah. Selesai wudhu,
Cuman sampai situ. Lo kuping mana Ustaz? Kuping itu sunat. Karena sudah kepala. Kepala itu apa maksudnya? Membersihkan apa itu? Membersihkan otak dari kotoran otak. Kalau kuping ini suka yang jelek-jelek, itu bersumber dari otak, maka dibersihkanlah otak. Di situ dia, makanya kuping sunat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kalau sudah berwudu sempurna, maka ketika kita takbiratul ihram, yang pertama, iblis nggak gampang masuk. Setan tuh nggak gampang mempengaruhi kita bu waktu sholat. Saya tanya ibu-ibu, sering nggak kejadian waktu sholat teringat sesuatu? Mungkin teringat bapak belum gajian, mungkin teringat kredit belum lunas, dihitung tuh berapa bulan lagi waktu sholat. Bisa itu ngitungnya. Ngitung kreditan berapa bulan lagi. Bertekak pula sendiri, bertekak sendiri, diprotes sendiri, ya kan, dijawab sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah bulan 12, kredit sampai bulan 5, itu 6 bulan lagi. Tapi kayaknya enggak, bulan 12 sudah. Diprotes sendiri. Yang kubayar kemarin itu bulan mana ya? Bulan 12 apa bulan 11? Kayaknya bulan 11. Diprotes. Allahu Akbar. Aku udah berapa rakaat? Lupa. Sering bu? Pernah? Akhirnya membuat lupa rakaat. Berapa rakaat? Pernah gak bu? Aturan udah 4, pikiran dia 3, tambah 1 lagi jadi 5. Begitu berdiri, datang setan. Kok berdiri lagi aku? Kayaknya udah 4 itu. Duduk, at-tahiyatul. Kayaknya masih 4 lah. Berdiri. Setan itu. Iblis yang mengganggu, mempengaruhi kita supaya sholat kita itu rusak. Cemana nggak rusak? Cemana nggak gampang iblis itu masuk? Karena syarat sahnya sholat belum kita penuhi. Itulah dia wudu. Nah, sampai pada akhirnya Allah juga menjelaskan, kalau tak ada kalian dapat air, atau mungkin nggak bisa kalian pakai air, nah ini dijelaskan Allah, ya. Wa in kuntum junuban fattahharu. Itu yang keduanya sebelum tayamum. Jika kalian dalam keadaan berhadas besar, fattahharu, maka bersihkanlah, mandi. Baru yang ketiganya, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau misalnya kata Allah, kalian mungkin dalam keadaan sakit, atau mungkin dalam keadaan musafir, auja ahadum minkum, atau keluar sesuatu dari 2 jalan yang membatalkan wudhu, maksudnya minal ghaiti aula mastumun nisa, atau bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. 4, falam tajidu ma'an, dan kalian sudah berupaya mencari air tapi nggak dapat.
nggak dapat juga air itu, maka kata Allah, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan debu atau tanah yang bersih atau yang suci. Al-Quran yang mengajarkan kita, langsung Allah. Itulah yang disampaikan Nabi dan para sahabat, para imam. Itulah yang dikembangkan di dalam macam-macam fikih. Ada fikih Islam, ada fikih matan takrib, ada fikih sunnah. Banyak dalam fikih. Inilah yang dikembangkan. Sakit berpengaruh, gak bisa kena air. Contoh, kalau kena air nanti infeksi, kata dokter nggak boleh kena air. Kalau air dikit nanti infeksi tambah parah, nggak usah kena air, tayamum. Dem kena air, nanti kalau kena air ambil wudhu makin parah, badannya menggigilnya. Oh, dia rupanya demam panas, tayamum. Aw ala safarin, atau dalam keadaan musafir, masuk waktu sholat nggak ada berhenti. Contoh di pesawat, kalau kita naik darat, naik bus masih ada berhentinya kan, nggak usah tayamum. Tapi kalau naik pesawat, contoh macam ibu-ibu, bapak ibu berangkat dari ke tanah suci, 8 jam dalam pesawat lebih kurang. Berapa waktu sholat itu kita jumpai itu dalam waktu 8 jam itu tidak ada air, udah bertayamum, nggak ada tanah, nggak ada debu. Diajarkan dalam fikih, tempelkan aja tangan kita di dinding pesawat. Nah, ini kata Allah, fatayammamu sa'idan thayyiba. Bagaimana memakainya? 1, famsahu biwujuhikum. Famsahu, lagi-lagi wamsahu, hapuskanlah, usapkanlah, biwujuhikum, ke mukamu. Jangan berlebihan. Ini kadang-kadang orang yang nggak paham berlebihan. Diambilnya debu banyak, kumpulkan di meja, wah, lebih tebal debu tayamum dia daripada bedak dia mau pergi wirid. Bukan begitu. Tempelkan di debu, kan banyak nih. Tepukkan sekali, dan baru usapkan ke muka. Harus kena semua, sama dengan wudhu tadi. Berapa kali, San? Cukup 1 kali. Kalau sampai 3 kali nanti, ya kayak badut ibu nanti. Itu yang pertama. Baru yang keduanya, wa aidikum minhu, dan kedua tanganmu, minhu sama dengan wudhu tadi, sampai mata, sampai ilal marafiq, sampai siku. Sudah, itu penggantinya tayamum. Kalau yang sehat, Ustadz, kapan yang boleh bertayamum selain musafir? Kita nggak musafir, sakit tidak, tapi bertayamum ketika tidak ada air. Ya, kapan itu bolehnya bertayamum? Ketika sudah masuk waktu sholat. Udah zuhur ini, kita cari air ke sana kemari nggak ada, keliling kampung nggak ada air, rupanya kekeringan. Ya, cuman nggak kekeringan, orang dia di gunung rupanya nggak ada air. Maka ini waktu sholat udah masuk, bertayamumlah. Allahu Akbar, ini udah bertayamum. Allahu Akbar. Tiba-tiba hujan. Begitu turun hujan, batallah tayamumnya. Kenapa? Salah satu yang membatalkan tayamum itu mendengar suara air. Bukankah hujan itu ada suaranya jatuh ke bumi? Maka batallah sholat kita. Kenapa? Karena tayamum kita sudah batal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ma yuridullahu
liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah menginginkan kemudahan. Allah memberikan kemudahan kepada kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan. Ya. Kemudian waliyutimma ni'matahu, dan Allah menyempurnakan nikmatnya alaikum atas kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian senantiasa bersyukur kepadanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau sudah begitu, kalau sudah sempurna wudhu kita, suci badan, pakaian tempat, maka sebelum takbiratul ihram istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar. Iblis susah untuk masuk karena kita udah bersih, tempat bersih, pakaian juga bersih. Maka ini baru kembali kepada Al-Ankabut ayat 45 tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah begitu sholat kita Bapak Ibu, kalau ibu-ibu nggak suka lagi dia itu cerita-cerita aib orang lain. Kalau ada orang nanti ngajak cerita, dengar cerita gitu, dia dengar cerita orang itu, ngapainlah kalian cerita-cerita kayak gitu, nggak boleh. Pasti itu yang keluar dari mulutnya, nggak lagi macam yang biasa. Cerita apa kalian? Ikut laku. Pasti berubah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini saja barangkali yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Akhirnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, Anda mau ditanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, untuk kita kepada wudhu, terutama kaum ibu ya. Ini kan ada rambut yang sedikit ini panjang dari rambutnya. Itu kebiasaan itu ibu-ibu taruh belakang. Pertanyaan saya, apakah itu wajib dibasuh atau taruh belakang itu sahur itu Ustaz? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Ya, bisa. Tuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pertanyaannya begini Ustaz, di saat kita berwudu itu kan 3 kali. Nah, kalau berlebih gimana Ustaz? Jadi 4 kali kan bisa gitu. Iya, iya. Mau duduk dan atau mau ditepuknya bawah. Lupa hitungan ya Pak ya. Datang pula teman, diajaknya pula bercerita, di mana kau tadi makan siang? Oh. Kita jawab awal. Iya. Baru yang ketiga Ustaz, selesai kita berdoa, biasanya yang udah agak tua dan terkincit mulai sedikit. Nah itu diulang-ulangnya gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sangat penting. Satu hal yang sangat penting. Ibu-ibu ada pertanyaan dari kaum ibu ini? Atau biar dijawab dulu yang dua ini, Bapak Ibu. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Bapak-bapak yang penanya. Inilah kadang-kadang enaknya kalau ada yang nanya. Bapak-bapak ini bertanya berdua, tapi hasilnya untuk kita semua. Gitu Pak ya. Pertanyaan Bapak ini yang pertama tadi, ini ibu-ibu, karena biasanya yang rambut panjang kan ibu-ibu. Jangan ibu-ibu langsung kok kami-kami aja sih, kan gitu. Karena Bapak ini bilang tadi rambutnya panjang gitu. Ketika ngambil wudhu,
lalu membasuh sebagian kepala, ada rambut ibu itu yang terjurai ke depan ini, lalu ditariknya ke belakang, gitu Pak ya. Dan itu tidak basah, apakah sah wudunya? Jawabannya sah. Yang terurai itu bukan kepala ibu itu, tapi rambutnya. Itu karena ibu itu nggak botak. Kalau sempat ibu itu botak, tak satu pun rambut ibu itu yang kena. Kan gitu Pak ya. Karena yang dibilang Allah kepala, bukan rambut. Kalau rambut dia, macam saya bilang tadi lah, waduh ini ntar lagi habis lini rambut saya yang depan ini, itu pula yang mau dibasuh nanti. Sahkah itu? Sah, tapi nggak ada rambutnya Ustaz. Orang yang bukan rambut kok yang mau dibasuh, yang mau diusap, yang mau disapu itu bukan rambut tapi kepala. Coba yang sah. Pertanyaan Bapak ini tadi, yang pertama tadi kan disunatkan tuh meniga-niga kalikan. Itu menurut Imam Syafi'i, kalau dalam fikih Imam Syafi'i, fikih Syafi'i gitu, sunat 3 kali. Mungkin lupa, rupanya udah 4 kali, bahkan mau kadang 5 kali. Sah kah itu Ustaz? Sah, tapi sunatnya udah melebihi. Sah sampai 4 kali pula, 4 kali 5 kali. Nah kok bisa lupa? Diajak pula cerita sama kawan, itu tidak boleh. Nggak boleh Pak ya. Kalau ditanya hukum, apa hukumnya bercerita lagi berwudu? Sahkah wudunya? Sah. Lalu kalau ditanya hukum, apa hukumnya? Makruh. Makruh tahu Pak ya hukum pengertian makruh? Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tak apalah berdosa, tak apalah menyalahi, tak apalah membuat wudu tidak sah. Dia pula yang gara-garain, betul Pak ya, dia pula menggara-garain. Allah yang ngambil wudu ini. Kok udah pulang kerja katanya? Kan nggak mungkin juga, nggak enak, karena bukan sholat. Udah, jam berapa kau pulang? Jam 4 tadi. Jam 4 kali rupanya ini. Nah, dihindari Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang gara-garain duluan, janganlah digara-garain. Sebenarnya yang diajak ngomong tuh nggak mau ngomong dia itu tadinya, cuman nggak mungkin nggak dijawabnya kan. Dihindari aja Bapak Ibu, fokus ngambil wudhu itu. Kalaupun ngomong sambil ngambil wudhu itu nggak sampai ke tingkat itu, nggak sampai membuat wudhu kita tidak sah. Itu Pak ya, tetap sah. Lagi ibu-ibu kayaknya tadi ada yang mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila untuk kita nggak sempurna, terus kita melaksanakan sholat sunnah wudu, karena Bilal bin Rabah itu dia melakukan sholat sunnah wudu sampai terompahnya terdengar di surga. Jadi apakah boleh kita apabila wudu kita nggak sempurna, kita nggak sempurna kita sholat sunnah wudu, karena apakah boleh kita melaksanakan? Karena sebetulnya kita belum pernah mendengar boleh dilakukan. Baik, langsung aja Pak ya. Pertanyaannya apakah boleh? Ya. Ini kita udah ngambil wudhu tadinya tanpa sepengetahuan kita. Ini wudhu kita tidak sah ini, jelas tidak sah karena ada yang tak kena air. Lalu kita sholat sunat wudhu. Bolehkah kita sholat sunat wudhu itu? Boleh. Sama halnya dengan sholat fardu tadi. Boleh kita sholat? Boleh. Tapi itu tadi, karena wudhu tidak sah, maka sholatnya tidak sah, sekalipun dia sholat wudhu, sholat sunat. Ya, makanya pengaruhnya fatal wudhu ini. Sholat apapun kita tetap tidak sah.
Itu dia. Lagi? Tuh ibu-ibu. Ada tadi, udah rame-rame saya tengok tadi mau nanya. Cuman bermufakat siapa kita yang mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, Iya. kalau kita dasar pemilu itu Ustaz, kita kan selalu duduk. Tapi waktunya singkat, kita gabung sama surat qabliyah itu bisa Ustaz. Misalnya sunat al-wudu, salat sunat qabliyah dan zuhur misalnya. Salat sunat wudu. Wudu kita gabung sama salat sunat qabliyah. Itu Bu ya. Udah. Yang namanya sholat sunat khusus itu nggak bisa dicampur. Sholat sunat wudhu ya sholat sunat wudhu. Sholat sunat rawatib ya sunat rawatib. Apalagi sholat sunat rawatib ini dia nggak bisa dicampur itu. Ya, nggak bisa. Kasih saja. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit, kalau memang masih ada waktunya lakukan sholat sunat wudhu. Kalau tidak ada waktunya lagi, tidak memungkinkan, udah kandung muqamat ini, sholat sunat rawatib saja. Contoh macam ini tadi lah, subuh kan ada sunat qabliyah. Awak udah terlambat, orang udah pada sholat sunat ini. Jangan sholat sunat wudhu lagi lah. Iya, lakukan sholat sunat qabliyah. Karena sunat qabliyah ini dia itu kaitannya dan hubungannya ke sholat subuhnya, ke sholat fardunya. Karena salah satu fungsinya sholat qabliyah ba'diyah ini, sholat rawatib itulah, itu untuk menutupi kekurangan sholat fardu. Makanya kalau waktunya nggak mungkin kan Bu, nggak usah sholat sunat wudhu. Tapi kalau kita tengok orang baru lagi takbiratul ihram, sholat sunat, udah kita lakukan itu, tapi dipersingkat. Ya, kalau urusan dipercepat itu Nabi aja pun pernah Nabi bilang sholat sunat dipercepat. Sholat sunat tahiyatul masjid hari Jumat. Silahkan sholat tahiyatul masjid, jangan duduk, tapi percepat. Percepatnya gimana? Biasa pakai apa namanya? Allahu Akbar kabirah, doa iftitah, nggak usah pakai. Baca Fatihah, biasa pakai surah, nggak usah pakai surah. Biasa subhana rabbiyal azim 3 kali, cukup 1 kali. Biasa subhana rabbiyal a'la 3 kali, cukup 1 kali. Itu dipercepatnya. Biasa i'tidas, Rabbana lakal hamdu min samawati wa minal ardi, cukup dengan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Dah. Makanya kalau ada orang bapak ibu tengok sholat sunat, ini kawan ini kok cepat kali sholat sunatnya, nggak baca dia. Baca itu, cuman dipersingkat. Tuh ya. Habis. Baik, bapak ibu hadirin jemaah sekalian, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Semoga amal ibadah kita yang sudah kita lakukan dari tadi kita bangun, betul-betul semua amal yang mabrur, yang diterima Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم